Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Alma-Ata, semester 5. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sebuah video. Nah, di mana video ini merupakan tugas kuliah dari mata kuliah Teknologi Gawai. Nah, dosennya itu dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Bapak Pak Dadang. Pak Dadang yang ngajarin Teknologi Gawai. Nah, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan mengenai tugas yang sudah aku kerjakan, di mana tugas itu merupakan membuat atau menjalankan sebuah template dari template yang sudah disediakan di Flutter Awesome. Jadi kita tinggal memilih gitu, terus kita jalankan. Sebenarnya nggak segampang itu ya, karena di Flutter Awesome itu ketika kita udah download itu susah banget pas waktu dijalanin guys, karena nggak segampang itu gitu, nggak segampang yang Anda lihat guys, karena pas aku jalanin banyak banget error, bug, terus pokoknya banyak deh, bikin otak aku tuh pengen meledak buar gitu kan. Ya jadi gitulah, tapi seru ya, seru sedikit. Oke, langsung aja ya. Jadi saya akan menampilkan apa ya, layar dari codingannya, nanti akan ditampilkan juga hasil aplikasinya gitu. Kalau misalnya mau dijalankan secara langsung mungkin kurang bisa ya, soalnya punya aku tuh pakai apa ya, emulator. Nah, emulator aku itu pakai HP ku, jadi agak susah, karena waktu aku mengerjain juga susahnya minta ampun guys, satu hari satu malam tidak tidur gitu. Jadi langsung aja ya kan, dijelaskan hasilnya aja gitu. Oke, selamat menonton ya, dah. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan apa ya, menjelaskan ini codingan kode Flutter. Nah, di dalam video ini saya akan membahas langkah demi langkah kode yang sudah saya siapkan untuk sebuah aplikasi Flutter sederhana ya. Sebenarnya aplikasi ini itu merupakan aplikasi yang aku ambil atau sebuah template yang aku ambil di Flutter Awesome. Karena tugasnya cuma itu aja sih, jadi gitu. Nah, sekarang kita mulai dari awal ya, dari main.dat aja langsung deh. Nah, untuk main.dat sendiri di sini pertama-tama kita melihat bagian import. Nah, ada dua file yang diimport, yaitu yang pertama ada import PageGet Flutter material Dart. Aduh, susah juga ya ngomongnya. Nah, ini adalah pustaka utama untuk membuat antarmuka aplikasi Flutter. Itu, jadi kayak gitulah. Langsung aja ya. Yang kedua itu file lokal, yaitu page yang ini, yang baris kedua. Import pages, nggak tahu ini gimana cara bacanya, page splash screen dart, kayak gini. Nah, intinya yang baris kedua nih. Nah, yang akan kita gunakan untuk layar splash dan menyimpan data gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi ini adalah titik awal dari semua aplikasi Flutter. Jadi ini, di bagian ini ya. Terus di dalam fungsi main ini ada baris which Flutter bending yang ini, ya kan? Gak tahu aku lah. Baris ini akan memastikan bahwa bending Flutter sudah siap sebelum melakukan inisialisasi apapun, terutama jika kita menggunakan fungsi asynchronous seperti berikutnya. Nah, setelah itu kita memanggil namesave ini, yang di baris ketujuh. Ini namesave read first, write first, save. Ya, apa sih? Loh, kok bisa? Nah, kemudian fungsi ini bertanggung jawab menyimpan data awal aplikasi perangkat pengguna. Jadi mungkin untuk mencatat bahwa ini adalah pertama kali aplikasi dijalankan. Nah, yang terakhir kita memanggil fungsi run up. Nah, run up itu di bagian baris ke-8 ini, yang ini. Nah, run up yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter di dalamnya. Kita memasukkan my app, yaitu kelas utama aplikasi. Kelas my app ini merupakan kelas utamanya ya. Yang ini, yang di baris ke-11 ya. Kelas My App ini adalah kelas utama aplikasi, dan ini merupakan turunan dari StyleWiz widget. Nah, itulah namanya. Seperti namanya, StyleWiz widget. StyleWiz widget yang digunakan untuk membuat widget tanpa status atau state yang berubah. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, yang kedua sih. Selanjutnya ada metode build. Nah, ini bertanggung jawab, yang ini, yang 16 ini. Ini bertanggung jawab untuk membangun aplikasi tampilan aplikasinya. Di sini kita menggunakan material app yang digunakan untuk merupakan kerangka kerja, maksudnya gitu. Merupakan kerangka kerja dasar untuk aplikasi berbasis material design.
Nah, ada beberapa properti yang didefinisikan di sini ya. Yang pertama ada title, judulnya Flutter Demo. Terus ini memberikan judul untuk aplikasi yaitu Flutter Demo. Yang kedua, theme, mengatur tema aplikasinya. Dalam hal ini kita menggunakan font custom bernama Italiana. Kayak gitu. Yang ketiga ada home, ini menentukan layar pertama yang akan ditampilkan yaitu splash screen. Kelas ini mungkin didefinisikan di file splash screen dart ya nanti, yang diimport sebelumnya. Nanti aku tampilkan mungkin kurang lebih di bagian splash screen dartnya ya. Tapi nanti yang diimport sebelumnya ya. Kemudian ada, nah udah deh cuma itu aja sih. Nah jadi kesimpulannya di sini tuh kode ini adalah kerangka awal ya. Di Mindart ini merupakan kode awal untuk sebuah aplikasi Flutter yang menggunakan layar splash sebagai tampilan pertama. Kita juga melihat bagaimana inisialisasi data awal ini dilakukan dan bagaimana struktur dasar aplikasi Flutter dibangun menggunakan Material A. Nah, semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dasar-dasar kode Flutter ini ya. Untuk selanjutnya yang tadi aku bahas yaitu di bagian splash screen. Oke. Oh ya, splash screen dart. Oke, sekarang lanjut di splash screen dart. Tadi kan di main dart. Nah, sekarang di splash screen dart. Nah, di splash screen dart ini kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, aduh, ya tadi dulu. Pertama, kita melihat bagian import di sini. Kita mengimport beberapa paket ya. Ada 5 import. Yang pertama ada 4 deh. 4 kali 5 ya. Sebenarnya 5 sih. Oke deh, aku jelaskan beberapa aja ya. Yang pertama ada PageGet Flutter, Material Dart. Ini pustaka utama untuk membangun antarmukanya. Yang kedua itu ada PageGet Flutter, Service Dart, digunakan untuk di bagian 2 ya. Di bagian 2 ini digunakan untuk mengontrol mode UI seperti status bar dan navigasi. Nah, yang ketiga itu ada file lokal seperti name, input dart, dan main menu dart. Nah, ini dua nih. Masing-masing ini digunakan untuk layar input nama dan menu utamanya gitu. Nanti aku tampilkan ya, aku tampilkan aplikasinya tapi di penjelasan selanjutnya ya. Yang keempat ada PageGet Delicious Indian Service Name Save Dart. Ini adalah layanan khusus. Ini layanan khusus untuk membaca dan menyimpan data nama pengguna. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ada kelas Splash Screen. Ada kelas Splash Screen-nya yang merupakan widget stateful. Widget ini juga memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri ketika ada perubahan state. Nah, kelas ini menggunakan metode createState untuk menghubungkan kelas maksudnya Splash Screen State sebagai state utamanya. Nah, terus di state splash screen ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Nah, kelas ini juga menggunakan single teach ke provider state mixin yang biasanya ini digunakan untuk animasi tetapi tidak dimanfaatkan di sini ya. Variable name digunakan untuk menyimpan nama pengguna yang diambil dari penyimpanan lokal. Yang ini. Ya. Terus aduh, apa sih ini? Muncul terus ya. Nah, sekarang mari kita bahas fungsi-fungsi penting dalam kelas ini ya. Ada read name. Di mana read name? Ya cari sendiri lah topik. Nah, di read name. Nah, pertama read name ya. Ini fungsi asinkron yang membaca nama pengguna dari penyimpan menggunakan layanan name save. Nama yang berhasil dibaca akan disimpan di variabel name. Kurang lebih seperti itu. Yang read name ya. Yang ini nih. Kemudian ada init dan init. Init ini kemudian ada metode init yang dipanggil saat widget pertama kali dibuat. Nah, di sini kita menambahkan callback untuk memulai proses inisialisasi dengan memanggil fungsi init gitu. Nah, fungsi init ini mengecek apakah nama sudah tersedia. Jika tidak ada nama, aplikasi akan dialihkan ke halaman input nama. Sebaliknya, jika nama sudah ada, aplikasi ini akan langsung menuju menu utamanya, guys. Teman-teman maksudnya. Oke sih. Nah, selanjutnya kita ke ini, navigate to name input dan navigate to main menu. Nah, dua fungsi berikutnya ini merupakan fungsi yang berikutnya ya. Nah, dua fungsi berikutnya ini kan navigate to name input dan navigate to main menu nih, digunakan untuk navigasi ke halaman berikutnya. Yang ini nih, bentar ya. Nah, to name input sama yang ini. Yang baris 42 sama 55. Tuh. Nah, 55. Setiap fungsi ini menggunakan flutter delay untuk menambahkan jeda selama 2 detik sebelum berpindah layar. Hal ini juga memberikan efek transisi yang lebih lembut. Kayak gitu. Nah, yang kedua lagi. Selanjutnya di metode dispose. Oke, di metode dispose.
Metode dispose ini dipanggil saat widget dihapus dari pohon widget. Di sini kita akan mengembalikan sistem UI ke mode default menggunakan systematic from sustainable die system UI mode. Itu nggak tahu lah, aku nggak tahu ngomongnya ya, susah soalnya. Hal ini juga penting untuk memastikan pengaturan UI ini kembali normal setelah layar splash selesai. Itu. Nah, terus kita ke build. Mana build. Nah, yang terakhir nih ya. Nah, build ini bertanggung jawab untuk membangun antar muka layar. Nah, antar muka layar splash maksudnya. Nah, kita menggunakan scaffold. Nah, scaffold untuk menyediakan struktur dasar halaman maksudnya. Bukan dasar, tapi dasar maksudnya. Salah tadi ngomong. Di dalamnya itu ada kontainer. Nah, di kontainer dengan dekorasi gradient warna mulai dari orange, putih hingga hijau. Nah, selain itu juga ada gambar logo yang ditampilkan menggunakan properti. Nah, foreground decoration gambar ini diambil dari directory asset image logo PNG. Itu. Jadi kesimpulannya adalah layar splash di sini bertugas untuk membaca nama pengguna, menentukan halaman berikutnya, dan menampilkan efek transisi awal dengan tampilan yang sangat menarik. Nanti aku akan kasih tahu ya aplikasinya yang kayak mana gitu. Soalnya aplikasinya tuh namanya Indian Delicious, ala-ala perindapan gitu kan. Yang menarik lah pokoknya. Dengan memahami struktur dan alur kode ini, kita sudah selangkah lebih dekat untuk membangun aplikasi Flutter yang interaktif. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke ini aja. Sebenarnya banyak ya. Ada mulai di lib itu ada page, ada food dart, ada Foodpedia dart, main menu dart, name input dart, sama name save dart, ada widgets dart, dan ada pubs YAML itu untuk melihat ya. Ini untuk melihat jenis-jenis SDK-nya. Nah, SDK yang aku pakai tuh kalau nggak salah kemarin tuh ya jenis apa ya? Berapa ya? Sekitaran 3.300 gitu kalau nggak salah sih. Kurang lebih segitu sih. Nah, karena ini juga sesuai template-nya ini sesuai dan cocok gitu ya kan sama SDK Flutter aku, jadi aku ambil yang ini dan akhirnya bisa gitu. Kurang lebih seperti itu ya guys. Nih ada analisis option YAML, the void dart, widget dart, main menu dart, nama input dart, intinya gitu ya. Karena waktunya juga nggak terlalu banyak, nggak boleh banyak-banyak juga kata bapak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasinya ya. Oke guys, jadi sekarang aku akan menampilkan aplikasinya, hasil aplikasinya yang aku ambil template itu. Nah, jadi gini, kayak gini nih. Sebelumnya tuh sebenarnya ada input nama dulu. Nah, what is your name gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi karena ini udah langsung tampilan kayak gini, jadi nggak apa-apa lah ya. Soalnya sebelumnya itu aku input namaku ya kan, jadi langsung hello Taufik kayak gitu. Untuk yang input sebelumnya itu nggak ditampilkan lagi gitu, karena aplikasi ini udah terdownload di HP ku sebenarnya, jadi kayak gini jadinya. Nah, oke langsung aja ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa melihat atau bisa mencari tahu makanan apa saja yang ada di India. Nah, di sini tuh ada search-nya ya kan, ada search untuk mengetahui makanan apa yang belum kita tahu nih gambarnya kayak apa gitu kan. Contohnya nih Adi Rasham atau Alotiki, Bandar Ladu. Nah, kita cari Adi Rasham dulu ya. Nah, Adi Rasham. Siapa sih Adi Rasham gitu kan? Nah, kita cari nih langsung. Nah, jadi Adi Rasham tuh kayak gini tuh. Nah, selain itu ada fitur juga untuk melihat foto-fotonya ya. Kayak gini. Jadi kayak gini, Foodpedia. Jadi kayak gini guys. Tapi karena ini merupakan sebuah template jadi nggak terlalu lengkap banget ya. Ada berbagai macam ini ya, makanan-makanan ala-ala India, ala-ala perindapan gitu. Tapi enak loh, nggak di video-video di TikTok gitu kan. Sebenarnya enak-enak loh kalau di India tuh kayak gitu. Nah, jadi kayak gini, ada Bandar Ladu, ada Alotiki. Nah, kita klik di bagian apa ya yang kita suka ya. Yang enak. Yang kayak butter chicken. Nah, jadi kayak gini tampilannya, guys. Karena ini merupakan template paling simple banget jadi kayak gini. Gak apa-apa lah ya. Yang penting ngerjain tugas dulu. Nah, selain itu juga, kita juga bisa melakukan yang namanya screen foto atau mencari makanan. Misalnya kita beli makanan nih di India gitu ya kan. Nah, kalau terus kita nggak tahu nih namanya makanannya itu apa. Nah, kita tinggal foto aja dulu nih kayak gini. Nah, keluar kayak gini. Kayak gitu. Ini di kosku ya. Nah, jadi kayak gini. Terus kita foto, cekrek nanti ada makanannya. Langsung deh muncul ini makanan apa, jenis seperti apa dan gitulah. Kurang lebih seperti itu. Kok kembali sih? Kurang lebih seperti itu guys. Ya mungkin fiturnya nggak terlalu banyak ya karena cuma ada input nama, terus ada tampilan, di situ ada search, fitur search, sama Foodpedia, sama Food AI-nya. Kayak gitu. Nah, cukup sekian dari penjelasan videoku, aplikasi yang aku tampilkan ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you all for watching this here video.
Please like and subscribe.